Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Karniasari dengan NIM akhir 0051. Di sini saya akan menjawab beberapa soal guna memenuhi tugas UTS Hukum Penanaman Modal. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu jelaskan bagaimana peranan hukum terhadap penanaman modal. Jadi, peranan hukum terhadap penanaman modal sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan. Hukum yang mengatur penanaman modal memberikan kepastian dan perlindungan bagi investor, baik domestik maupun asing, dalam menjalankan usahanya di suatu negara. Dengan adanya peraturan yang jelas seperti undang-undang yang mengatur hak, kewajiban, serta prosedur investasi, investor dapat merasa aman untuk menanamkan modal mereka tanpa takut menghadapi resiko yang tidak diinginkan. Selain itu, hukum penanaman modal juga membantu pemerintah mengarahkan investasi ke sektor-sektor strategis yang berdampak positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional. Dengan demikian, peran hukum tidak hanya melindungi hak-hak investor, tetapi juga memastikan bahwa investasi yang masuk sesuai dengan kepentingan nasional dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 2. Yaitu sebut dan jelaskan bidang-bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal serta peraturan turunan lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang bidang usaha penanaman modal, berikut adalah bidang usaha yang tertutup dan terbuka bagi penanaman modal asing atau PMA di Indonesia. A. Bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal asing. Bidang usaha yang sepenuhnya tertutup bagi penanaman modal asing adalah sektor-sektor tertentu yang menyangkut kepentingan nasional, budaya, serta keamanan. Berikut adalah beberapa contohnya. Produksi senjata, amunisi, dan alat peledak militer, atau bidang yang berkaitan dengan lingkungan hidup, bidang usaha yang terkait dengan budaya dan nilai sosial, dan yang B yaitu bidang usaha yang terbuka bagi penanaman modal asing dengan pembatasan dan yang sepenuhnya terbuka. Ada beberapa sektor yang terbuka bagi investor asing, namun dengan batasan tertentu, misalnya dalam bentuk pembatasan kepemilikan saham atau kerjasama dengan pihak lokal. Misalnya bidang jasa, konstruksi, sektor pendidikan, kemudian bidang usaha yang sepenuhnya terbuka bagi investor asing tanpa adanya batasan yaitu industri, manufaktur, sektor teknologi informasi, industri perhotelan, dan pariwisata. Nomor 3 yaitu sebut dan jelaskan bagaimana tujuan dan kebijakan dalam penanaman modal berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, terdapat tujuan dan kebijakan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan penanaman modal di Indonesia. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu tujuan penanaman modal. Tujuan penanaman modal yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah yang pertama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena dengan adanya investasi diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produksi, penciptaan lapangan kerja dan juga dan pendapatan nasional. Menciptakan lapangan kerja. Penanaman modal bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Undang-undang ini menekankan pentingnya investasi yang berwawasan lingkungan sehingga pembangunan ekonomi dapat berjalan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya yaitu mendorong pembangunan ekonomi daerah. Penanaman modal diharapkan dapat
tersebar ke seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di kota besar, untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya yaitu meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional. Dengan investasi, dunia usaha diharapkan mampu bersaing secara global melalui peningkatan teknologi, inovasi, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan. Undang-undang ini juga bertujuan untuk mengembangkan ekonomi yang berpihak pada rakyat seperti usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selanjutnya mempercepat peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional. Investasi asing diharapkan membawa teknologi baru ke Indonesia yang dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi dalam negeri. Kedua yaitu kebijakan penanaman modal. Kebijakan penanaman modal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 mencakup beberapa prinsip utama di antaranya. Yang pertama, kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Pemerintah menjamin iklim investasi yang memiliki kepastian hukum dengan peraturan yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua, keadilan yang diperlakukan yang sama. Setiap penanam modal, baik dalam negeri maupun asing, diperlakukan sama tanpa diskriminasi, kecuali bagi bidang usaha tertentu yang berkaitan dengan kepentingan nasional. Selanjutnya, kemudahan perizinan dan pelayanan satu pintu. Pemerintah berupaya menyederhanakan proses perizinan untuk menarik investor dengan membuat sistem pelayanan satu pintu yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Investor besar, khususnya dari luar negeri, dianjurkan untuk bermitra dengan UMKM agar terjadi alih teknologi dan keterampilan. Selanjutnya yaitu pemberian fasilitas insentif. Pemerintah memberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak, pembebasan biaya masuk, dan keinginan lainnya untuk menarik investasi di bidang atau wilayah tertentu. Soal nomor 4 yaitu berikan penjelasan mengenai repatriasi dalam penanaman modal. Jadi repatriasi dalam konteks penanaman modal merujuk pada proses pengembalian investasi atau keuntungan yang telah dihasilkan oleh investor asing ke negara asal mereka. Ini biasanya meliputi pengembalian modal awal yang diinvestasikan serta dividen atau laba yang dihasilkan dari investasi tersebut. Ada beberapa aspek penting terkait repatriasi dalam penanaman modal. Yang pertama yaitu regulasi. Banyak negara memiliki peraturan yang mengatur proses repatriasi, termasuk pajak yang harus dibayar atas keuntungan yang dibawa kembali. Yang kedua yaitu resiko. Proses repatriasi dapat terpengaruh oleh faktor-faktor politik dan ekonomi seperti perubahan kebijakan pemerintah, stabilitas politik, atau fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga yaitu keuntungan investasi. Repatriasi memungkinkan investor untuk merealisasikan keuntungannya dari investasi mereka yang dapat digunakan untuk investasi lebih lanjut atau keperluan lainnya di negara asal. Soal nomor 5 yaitu berikan penjelasan mengenai kawasan ekonomi khusus dan regulasi yang mengaturnya. Jadi kawasan ekonomi khusus atau bisa disebut KEK adalah suatu wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menarik investasi dan meningkatkan kegiatan ekonomi melalui berbagai insentif. Kawasan ekonomi khusus biasanya memiliki peraturan dan regulasi yang berbeda di wilayah lainnya, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan industri dan menciptakan lapangan kerja. Di Indonesia, regulasi mengenai kawasan ekonomi khusus diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kawasan ekonomi khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015. Peraturan ini menjelaskan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan, pengelolaan, dan pengawasan KEK dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2021. Peraturan ini memberikan panduan terkait prioritas investasi dan pengembangan kawasan ekonomi khusus, termasuk sektor-sektor yang dianggap strategis.
Selanjutnya, soal nomor 6 yaitu berikan penjelasan mengenai nasionalisasi dalam penanaman modal. Nasionalisasi dalam penanaman modal merujuk pada proses di mana pemerintah mengambil alih kepemilikan perusahaan swasta, terutama yang dianggap strategis bagi kepentingan nasional. Proses ini biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa sumber daya dan aset yang penting dapat dikelola dan digunakan demi kepentingan masyarakat luas, serta untuk meningkatkan kontrol pemerintah terhadap ekonomi. Dengan tujuan yaitu kepentingan ekonomi, distribusi kekayaan yang lebih adil, dan juga keamanan nasional. Soal nomor 7 yaitu jelaskan fasilitas fiskal yang didapatkan penanam modal asing dalam berinvestasi di Indonesia. Penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia dapat menikmati berbagai fasilitas fiskal yang dirancang untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Salah satu fasilitas utama adalah insentif pajak yang meliputi pengurangan tarif pajak penghasilan badan atau PPh selama periode tertentu, serta pembebasan atau pengurangan pajak untuk proyek-proyek tertentu yang dianggap strategis, seperti investasi di daerah tertinggal atau sektor industri tertentu. Selain itu, penanam modal asing juga dapat memperoleh fasilitas pembebasan biaya masuk untuk barang modal dan bahan baku yang diimpor, yang mendukung efisiensi biaya operasional. Selain insentif pajak, pemerintah juga menyediakan kemudahan dalam perizinan dan prosedur investasi melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM yang bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Dan dengan berbagai fasilitas ini, diharapkan investasi asing dapat berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Indonesia. Soal nomor 8 yaitu bagaimana pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing yang berinvestasi di Indonesia. Jadi, pengaturan hak atas tanah bagi penanam modal asing di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, dengan fokus utama pada Undang-Undang Pertahanan yang mencakup ketentuan mengenai penggunaan tanah oleh pihak asing. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai pengaturan hak atas tanah bagi investor asing. Yang pertama yaitu hak milik dan hak guna usaha atau HGU. Investor asing tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah secara langsung atau hak milik. Yang kedua yaitu perizinan. Sebelum mengajukan hak atas tanah, investor asing harus memperoleh izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan instansi terkait lainnya. Selanjutnya yaitu penggunaan tanah. Penggunaan tanah oleh investor asing harus sesuai dengan rencana tata ruang dan peruntukan tanah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Selanjutnya, kepatuhan terhadap hukum lokal. Investor asing diwajibkan untuk mematuhi semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan terkait lingkungan hidup dan pengembangan sosial. Soal nomor 9 yaitu jelaskan bagaimana pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing. Pengaturan ketenagakerjaan bagi penanam modal asing di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undang yang bertujuan untuk memfasilitasi investasi asing sambil tetap melindungi hak-hak tenaga kerja lokal. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengaturan ini. Yang pertama, izin tenaga kerja asing atau IMTA. Penanam modal asing yang ingin mempekerjakan tenaga kerja asing harus mendapatkan izin memperkerjakan tenaga kerja asing. Selanjutnya yaitu pembatasan jumlah tenaga kerja asing. Terdapat ketentuan mengenai jumlah tenaga kerja asing yang dapat diperkerjakan dalam suatu perusahaan. Biasanya berkaitan dengan jumlah tenaga kerja lokal yang dipekerjakan. Selanjutnya, kewajiban laporan.
Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing diharuskan untuk membuat laporan mengenai jumlah tenaga kerja asing dan lokal yang dipekerjakan, serta kondisi kerja dari perusahaan tersebut. Selanjutnya, soal terakhir yaitu nomor 10, jelaskan bentuk-bentuk badan usaha dalam PMA dan PMDN. Di Indonesia, badan usaha dapat dibedakan menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada penanaman modal asing atau PMA dan penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk-bentuk badan usaha dalam kedua kategori tersebut. Nomor 1, ada bentuk badan usaha PMA atau penanaman modal asing. Yaitu ada perseroan terbatas atau PT. Ini adalah bentuk badan usaha yang paling umum untuk investasi asing. Selanjutnya ada usaha patungan atau joint venture. Ini adalah kerjasama antara perusahaan asing dan perusahaan lokal. Dalam bentuk ini, pemodal asing dan lokal berkolaborasi untuk membentuk sebuah perusahaan baru yang berbagi resiko dan juga berbagi keuntungan. Selanjutnya adalah ada bentuk badan usaha PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Ini ada perseroan terbatas atau PT. Seperti dalam PMA, PT juga merupakan bentuk badan usaha yang umum dalam PMDN. PT PMDN sepenuhnya dimiliki oleh pemodal lokal. Selanjutnya ada usaha dagang atau UD. Ini adalah bentuk usaha kecil yang sering dijumpai dalam perdagangan. UD biasanya dimiliki oleh individu atau keluarga dan tidak memiliki batasan modal yang ketat. Selanjutnya ada koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang didirikan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggotanya, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun budaya. Selanjutnya ada firma atau JV. Adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana terdapat sekutu aktif yang menjalankan usaha dan sekutu pasif yang hanya memberikan modal. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk menjawab soal-soal tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.